Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Rohmah sebagai moderator dari kelompok 2, dan teman-teman saya bernama Hastina Awaliyah, Iban Fatul Mubina, Hilmi Fatul Fauzi, Muhammad Nabil Risam, Muhammad Nur Hakim Daryadi, dan yang terakhir Muhammad Ridho Hidayatullah. Selanjutnya, untuk mengenai pembahasan kelompok kami, yaitu manajemen sistem dan kedisiplinan organisasi partai politik Hanura Cabang Kota Bandung. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Hastina Awaliyah, Muhammad Nur Hakim Daryadi, dan Hiban Fatan Mubina. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Baik, sebelum beranjak kepada pembahasan mengenai manajemen sistem dan manajemen kedisiplinan organisasi pada Partai Politik Hati Nurani Rakyat Cabang Kota Bandung, di sini saya akan menyampaikan gambaran secara umum mengenai manajemen sistem dan organisasi pada Partai Politik Hati Nurani Rakyat, merujuk pada serangkaian kegiatan dan prinsip yang digunakan untuk mengelola berbagai elemen dalam suatu sistem organisasi. Agar dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, ini melibatkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai sumber daya dan proses dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan mencakup penetapan rencana taktis dan operasional yang lebih rinci untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam perencanaan itu penting untuk mempertimbangkan lingkungan eksternal maupun mengidentifikasi resiko dan mengatur alokasi sumber daya. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, dan penempatan orang pada posisi yang sesuai dengan tempatnya. Nah, adapun untuk manajemen kedisiplinan organisasi itu sendiri merujuk pada serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen organisasi untuk memastikan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan, prosedur, dan norma yang ditetapkan oleh organisasi. Adapun tujuan dari adanya manajemen kedisiplinan organisasi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan profesional dalam pelaksanaannya. Pengelolaan kedisiplinan ini dimulai dengan penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan aturan dan tata tertib di dalam sebuah organisasi, khususnya di dalam organisasi Partai Politik Hati Nurani Rakyat pada cabang Kota Bandung. Nah, kebijakan ini meliputi hal-hal seperti kehadiran, ketepatan waktu, penggunaan aset organisasi, kode etik, dan lain sebagainya. Penting bagi manajemen untuk menjalankan proses penegakan aturan secara adil dengan adil, objektif, dan konsisten. Agar apa? Agar pesan yang jelas tentang pentingnya kedisiplinan dapat disampaikan. Pengelolaan kedisiplinan organisasi tidak berhenti pada penerapan aturan serta sanksi. Nah, manajemen juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap keefektifan aturan, prosedur, dan kebijakan yang sudah ada. Jika ditemukan kelemahan atau kesempatan untuk perbaikan, manajemen harus siap untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan efektivitas dalam organisasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang manajemen sistem organisasi Partai Politik Hanura. Nah, Partai Politik Hanura merupakan contoh nyata penerapan manajemen sistem organisasi yang sukses dan dalam konteks partai politik. Dengan memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, partai ini mampu menjalankan kegiatan politiknya dengan efisiensi dan koordinasi yang optimal. Struktur organisasi yang efektif adalah kunci dalam mengelola partai politik dengan baik, dan partai politik
Hanura dapat dijadikan contoh yang nyata dalam penerapan struktur organisasi yang sukses. Partai ini juga memiliki hierarki yang jelas dan terstruktur dengan baik, dimulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Di tingkat nasional terdapat pengurus partai yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang strategis dan pengaturan arah kebijakan partai. Nah, kemudian struktur ini juga terbagi menjadi tingkat regional atau provinsi yang memiliki pengurus regional untuk mengkoordinasikan kegiatan partai di wilayah tersebut. Nah, kemudian pada tingkat lokalnya terdapat cabang partai yang dipimpin oleh pengurus cabang yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat tersebut. Proses pengambilan keputusan dalam Partai Politik Hanura didasarkan pada pendekatan partisipatif, di mana anggota partai di berbagai tingkatan memiliki peran aktif dalam diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, proses pengambilan keputusan dalam Partai Politik Hanura ini didasarkan pada pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh anggota partai. Setiap anggota partai diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan musyawarah. Nah, selanjutnya partai ini juga memiliki proses rekrutmen dan seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas anggotanya, sehingga dapat membangun tim yang solid dan memiliki komitmen yang kuat terhadap visi dan misi partai. Nah, Partai Politik Hanura menjalankan proses rekrutmen dan seleksi anggota yang sangat ketat guna memastikan kualitas anggotanya. Nah, prosedur ini dirancang untuk memilih calon anggota yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemudian komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai partai, serta kemampuan dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan partai. Nah, calon anggota juga harus melewati serangkaian tahapan seleksi yang meliputi wawancara, kemudian tes kemampuan, dan juga penilaian karakter. Nah, kemudian selain daripada itu, Partai Politik Hanura juga mengadakan program pelatihan dan pengembangan bagi anggota partai guna meningkatkan keterampilan mereka dalam berpolitik. Nah, melalui pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, partai ini juga berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pemilih dan masyarakat, baik melalui media sosial, pertemuan politik, publik, maupun kampanye terbuka. Nah, Partai Politik Hanura juga melaksanakan program pelatihan dan pengembangan secara berkesinambungan bagi anggota partai guna meningkatkan keterampilan mereka dalam berpolitik. Kemudian ada juga evaluasi kinerja yang rutin dilakukan pembantu Partai Politik Hanura untuk terus meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan partai secara berkelanjutan. Nah, dengan penerapan manajemen sistem organisasi yang baik, Partai Politik Hanura berhasil mencapai kesuksesan dalam menjalankan aktivitas politiknya dan memperoleh dukungan yang kuat dari pemilih. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang manajemen kedisiplinan organisasi Partai Politik Hanura. Perlu kita ketahui bahwasannya penerapan manajemen kedisiplinan organisasi dalam konteks Partai Politik Hanura ini menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas dan integritas partai. Partai ini menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan kedisiplinan anggota partai. Dan ada pun salah satu penerapan penting, yakni adalah adanya kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota partai. Nah, kode etik ini menerapkan standar tinggi terkait dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab politik yang harus dijunjung oleh anggota partai. Dan Partai Politik Hanura ini menerapkan kebijakan prosedur yang jelas terkait dengan kedisiplinan anggota partai guna menjaga integritas dan profesionalisme. Nah, kode etik tersebut mencakup pedoman perilaku yang mengarahkan anggota partai untuk bertindak dengan jujur, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, kode etik juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam hal pendanaan partai dan melarang menerima suap atau gratifikasi. Partai Politik Hanura ini juga memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang efektif.
Mekanisme ini mencakup pengawasan internal dan sanksi yang sesuai bagi anggota partai yang melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran kedisiplinan. Dengan penerapan manajemen kedisiplinan organisasi yang tegas, Partai Politik Hanura menjaga kualitas reputasi partainya. Disiplin yang diterapkan juga mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Partai Politik Hanura juga menerapkan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang efektif guna menjaga integritas dan akuntabilitas anggota partai. Mekanisme ini melibatkan pengawasan internal, proses integritasi, dan penerapan sanksi yang sesuai bagi anggota partai, yang mana jikalau ada yang melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran disiplin, maka ada sanksi-sanksi tersebut. Partai Politik Hanura menerapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Sanksi ini biasanya dapat berupa peringatan tertulis, penanggungan keanggotaan, atau dalam kasus serius pemecatan dari partai juga itu termasuk ke dalam apa saja yang ada dalam sanksi yang ada. Dan tentunya Partai Politik Hanura ini memberikan jaminan bahwa pelanggaran akan ditangani secara serius dan adil seadil-adilnya. Ini juga mengirimkan pesan kuat bahwa Partai Politik Hanura tidak mentolerir pelanggaran etika dan disiplin, dan memastikan bahwa setiap anggota partai bertanggung jawab atas ketindakannya, bertanggung jawab juga dengan ulahnya, baik tindakan dalam tindakan yang melanggar aturan. Dengan demikian, Politik Hanura ini menjaga kepercayaan dan kehormatan partai serta memperkuat integritas organisasi dalam menjalankan aktivitas politik. Dengan adanya penerapan langkah-langkah tersebut, Partai Politik Hanura menciptakan lingkungan di mana anggota partai merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka bekerja sesuai dengan aturan yang ada, aturan yang ditetapkan, dan menjunjung tinggi etika politik dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil dari semua pelaturan dan upaya yang telah Partai Politik Hanura lakukan. Hal ini tidak hanya membantu membangun citra positif partai, tetapi juga menjaga integritas dan kualitas anggota partai secara keseluruhan. Begitu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.